Timnas Laos ketularan sepak bola kungfu, ASEAN Cup terbukti tak baik bagi perkembangan mental pemain muda. Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 3-3 dengan Laos dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024. Laga keras tersaji lagi. Indonesia versus Laos berlangsung di Stadion Manahan Solo, Kamis 12 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, Laos memimpin lebih dulu lewat Fou Sombon Penyafong. Indonesia kemudian dengan cepat membalas melalui Kadek Arel. Tim tamu kembali memimpin skor 2-1 lewat Hathana Fomathep. Gol tersebut dibalas Muhammad Ferrari menjadi 2-2. Indonesia bermain dengan 10 orang di babak kedua imbas Marcelino Ferdinand diganjar kartu merah. Namun, Ferrari mampu membawa Indonesia memimpin 3-2. Laos tak tinggal diam. Peter Van Tavong memaksa laga tuntas 3-3. Sejatinya, skuad Garuda sangat menguasai statistik pertandingan, namun banyak peluang yang tak berhasil dikonversi menjadi gol, baik dari skema serangan balik maupun skema bola mati. Di sisi lain, Timnas Laos mengejutkan banyak netizen yang sebelumnya tidak menyangka akan bisa memberi perlawanan sengit. Yang paling menyita perhatian adalah laga keras dari kedua tim. Pada laga ini Timnas Laos lebih dulu bermain kasar, seakan-akan sudah ketularan sama Vietnam dan Myanmar. Padahal sebelumnya gaya permainan Timnas Laos tidak seperti ini. Para punggawa Timnas Laos berulang kali melanggar keras pemain Garuda. Berbeda pada laga saat melawan Myanmar, skuad Garuda tidak begitu melayani upaya provokasi dan gaya permainan Myanmar. Namun kali ini berbeda. Para punggawa Garuda tak bisa mengontrol emosi sehingga terpancing ikut bermain kasar. Siapa yang menyangka Marcelino bakal diusir wasit? Saya pikir penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk yang pernah saya lihat, kata Shin Tae-yong. Tercatat 3 kartu kuning harus diterima tim tamu. Sedangkan tuan rumah menerima 1 kartu kuning dan 1 kartu merah. Seperti diketahui Timnas Laos juga didominasi pemain muda yakni usia rata-rata 22,5 tahun, berbanding 20,5 tahun rata-rata skuad Indonesia. Dengan mengedepankan permainan kasar, terbukti ASEAN Cup sangat tidak baik bagi perkembangan mental para pemain muda. Bagaimana menurut kalian? Susah payah menang atas Timor Leste, supporter Malaysia malah sindir Timnas Indonesia. Seorang supporter Malaysia menyindir Timnas Indonesia meski timnya perlu bersusah payah mengalahkan Timor Leste di fase grup A Piala AFF 2024. Harimau Malaya melanjutkan perjuangannya di Piala AFF 2024 pada Rabu, 11 Desember 2024, malam WIB, dengan menjamu Timor Leste di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tim asuhan Pau Marti sejatinya membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-37 melalui Syafiq Ahmad, namun mereka mendapatkan kejutan sebelum jeda turun minum. 2 serangan balik yang dilancarkan oleh Timor Leste berbuah gol pada masa injury time babak pertama, melalui Olagar Xavier dan Joao Pedro. Di paruh kedua, Malaysia mampu membalikan keadaan melalui 2 gol Paulo Josue, namun mereka pun perlu bersusah payah untuk itu. Padahal, mereka bermain di kandang sendiri. Di atas kertas, Timor Leste adalah tim terlemah di grup A. Pada laga sebelumnya, Timor Leste pun menderita kekalahan telak dengan skor 0-10 pada saat menghadapi Thailand. Sejumlah supporter Malaysia pun mengaku tak puas dengan hasil ini, meskipun timnya naik ke puncak klasemen sementara grup A dengan raihan 4 poin. Harimau Malaya unggul 1 poin dari Thailand yang baru bermain 1 kali sejauh ini. Namun demikian, seorang supporter Malaysia di media sosial X, One Football, justru memberi sindiran kepada Timnas Indonesia mengenai hasil ini. Full time, Malaysia 3-2 Timor Leste. 3-2 ini mengingatkan admin kepada satu pertandingan Malaysia melawan tim berkostum merah dan kuning pada tahun 2019, cuitnya seusai laga. Pertandingan yang dimaksud adalah duel kontra Timnas Indonesia yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2019. Dalam duel kualifikasi Piala Dunia 2022 tersebut, Harimau Malaya berhasil menang dengan skor 3-2 dengan cara comeback. Selain kesamaan skor dan warna kostum, Timnas Indonesia pun unggul 2-1 pada babak pertama dalam pertandingan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira, nomor punggung 6 dan 23 Timnas Indonesia belum bertuan, PSSI angkat bicara potensi bergabungnya Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala AFF 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara terkait misteri hilangnya nomor punggung 6 dan 23 dari daftar susunan pemain Timnas Indonesia. Pada laga pembuka, ada hal menarik yang terjadi pada pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Terlihat jika nomor punggung 6 dan 23 menghilang dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia kontra Myanmar. Seperti yang diketahui, nomor punggung 6 dan 23 merupakan sesuatu hal yang sangat identik khususnya terkait 2 pemain Timnas Indonesia. Nomor punggung sendiri kerap digunakan Ivar Jenner, sedangkan nomor 23 biasa dipakai oleh Justin Hubner di skuad Garuda.
Hal itu tentunya menimbulkan sebuah tanda tanya dan misteri terkait kehadiran dua pemain abroad itu bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menanggapi hal tersebut, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya Sinulinga menyebut jika pihaknya masih menunggu dan belum bisa memastikan terkait Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya kan, tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kita tunggu saja, ujar Arya Sinulinga kepada awak media. Kendati begitu, Arya Sinulinga seperti mengisyaratkan jika Ivar Jenner dan Justin Hubner memiliki peluang untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Dirinya pun mengaitkan dengan Rafael Struwijk yang akhirnya bisa membela timnas Indonesia sejak babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Sebelumnya, PSSI memastikan bahwa Rafael Struwijk baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika lolos ke babak semifinal. Namun, secara tiba-tiba pemain Brisbane Roar itu akhirnya bisa diturunkan sejak babak penyisihan, bahkan tampil dalam partai pembuka kontra Myanmar. Kemarin kita kira Rafael tidak bisa masuk. Kita kira masuknya semifinal, tetapi kemarin sudah masuk, bermain dengan timnas Indonesia, jelas Arya Sinulinga. Bagaimana menurut kalian? Ini baru mantap, kabar bahagia bagi timnas Indonesia, Presiden Prabowo pastikan dana miliaran untuk PSSI segera cair, ini rinciannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan tensi lebih pada sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut Prabowo menyampaikan dukungan pendanaan pemerintah untuk sepak bola dicairkan secara bertahap mulai Januari 2025 mendatang. Tadi secara khusus, Presiden Prabowo bilang ke saya bahwa anggaran pemerintah untuk program PSSI siap dicairkan mulai Januari 2025, kata Erick kepada awak media. Menpora juga bilang kalau dananya sudah ada. Terus terang hal itu sangat mengembirakan karena prestasi yang sudah dicetak timnas, baik senior, kelompok umur, dan timnas putri sangat membanggakan dan direspon sangat positif Pak Presiden. Secara pribadi, saya sangat berterima kasih, ujar Erick. Tak hanya segera cair, Erick memastikan bahwa alokasi dana dari pemerintah meningkat dari 150 miliar rupiah per tahun menjadi 227 miliar rupiah. Erick menyebut pencairan dana pemerintah ini pun akan dilakukan secara bertahap dengan turun lebih dahulu 25 miliar rupiah. Meski semua program PSSI tidak tergantung pada pemerintah, namun peningkatan anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo itu sangat membantu, sekaligus membuktikan pencapaian prestasi sepak bola kita mendapat apresiasi tinggi, jelasnya. Untuk membiayai seluruh program PSSI, dengan mengikut sertakan program timnas di semua kategori, Federasi Sepak Bola Indonesia membutuhkan dana antara 500 hingga 600 miliar rupiah. Selain mendapat dukungan pemerintah, PSSI telah menjalin kemitraan dengan 25 partner dari sektor swasta yang kini menjadi mitra PSSI. Dari sektor swasta tersebut, sudah terkumpul dana sekitar 400 miliar rupiah. Dengan siap cairnya anggaran pemerintah, dan sudah ada dukungan swasta, maka Januari 2025 kita sudah menjalankan program-program baru untuk peningkatan prestasi, kata Erick. Mulai dari TC jangka panjang timnas putri agar mereka siap jika ada event AFF putri yang diikuti Thailand atau Vietnam. Atau persiapan timnas U17 dan U20 yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan, ungkapnya. Bagaimana menurut kalian? Beda saat kualifikasi Piala Dunia 2026, ini alasan PSSI tak charter pesawat untuk timnas Indonesia. PSSI memastikan timnas Indonesia menggunakan pesawat komersil selama gelaran Piala AFF 2024 berlangsung. Kondisi ini berbeda dari kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana PSSI menyediakan pesawat charteran untuk timnas Indonesia demi kemudahan bepergian. Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan alasan PSSI tak mencarter pesawat untuk timnas Indonesia. Tidak, charter pesawat, sampai saat ini tidak, kata Arya kepada awak media. Arya menyebut PSSI telah memperhitungkan waktu tempuh perjalanan timnas Indonesia. Mengingat turnamen masih berkisar di Asia Tenggara, timnas Indonesia pun menggunakan pesawat komersil dalam bepergian. Kemarin mereka main, hari ini pulang, waktu kami hitung itu 7 jam sampai ke Solo, masih bisa istirahat, kata Arya. Sebelumnya, penggunaan pesawat charter untuk timnas Indonesia dimaklumi mengingat perjalanan panjang tim asuhan Shin Taeyong ketika bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Pesan berkelas Menpora Dito ke seluruh pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2024, ini katanya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memberi pesan khusus kepada seluruh pemain timnas Indonesia yang berlaga pada Piala AFF 2024. Dia menilai turnamen itu peluang bagi sepak bola Indonesia untuk memperkuat diri sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Pesan saya untuk para pemain adalah terus semangat dan jadikan ajang ini sebagai momen berlatih melawan negara-negara tetangga, ucap Menpora Dito. Dito menilai,
timnas di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong sudah berada di jalur yang tepat. Dia optimistis persiapan matang akan membuat timnas Indonesia mendapatkan hasil maksimal. Targetnya, tentu yang kita inginkan juara, AFF 2024, tegas Dito. Dito menyatakan AFF 2024 bukan hanya soal kompetisi, melainkan juga bagian dari perjalanan panjang Indonesia untuk kembali menjadi macan sepak bola Asia Tenggara. Dito juga menilai Piala AFF atau ASEAN Cup 2024 bakal jadi momentum penting bagi timnas Indonesia membuktikan kualitas di Asia Tenggara. Ini kesempatan emas untuk membuktikan kualitas sekaligus mempersiapkan diri menjadi kekuatan besar di ASEAN, kata Dito. Menurutnya, langkah yang diambil PSSI merupakan hal yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya yakin apa yang sudah direncanakan PSSI adalah yang terbaik. AFF ini juga menjadi ajang uji coba, sehingga sangat bagus untuk mengasah tim muda kita, jelasnya. Bagaimana menurut kalian? Ternyata ini alasan pemain timnas Indonesia gugup di babak pertama lawan Myanmar terbongkar, senjata rahasia Shin Tae-yong terbukti. Pengamat sepak bola, Akmal Marhali membongkar alasan para pemain timnas Indonesia tampil buruk pada babak pertama saat melawan Myanmar di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 0-1 di Tuna Stadium, Yangon. Skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong itu menundukkan Myanmar dengan gol tunggal Asnawi Mangkualam. Akmal melihat skuad muda timnas Indonesia tampil lebih baik pada babak kedua. Namun, terdapat catatan pada babak pertama, karena Myanmar mampu menekan timnas Indonesia. Garuda Nusantara tampil gugup di babak pertama. Maklum dari starting line-up ada 6 pemain yang melakoni debut, kata dia dalam kanal YouTube-nya. Dalam skuad Shin Tae-yong melawan Myanmar, Akmal melihat terdapat wajah baru yang mengisi line-up timnas Indonesia. Mulai dari kiper Cahya Supriyadi, Kadek Arel Priyatna, Doni Tripamungkas, Niko Alfrianto Zanadin Faris, sampai striker Arhan Kaka. Bahkan, Arhan Kaka tercatat sebagai pemain termuda sepanjang sejarah yang tampil di Piala AFF, ucapnya. Dia menilai perbedaan permainan timnas Indonesia tampak seusai Shin Tae-yong memainkan pemain senior. Barulah di babak kedua tampil lebih tenang dengan masuknya Asnawi Mangkualam menggantikan Niko Afrianto, Rafael Struwik menggantikan Zanadin Faris dan Victor Dethan menggantikan Arhan Kaka, kata dia. Menurutnya, Shin Tae-yong juga ingin membuat suatu taktik baru seusai Asnawi masuk pada babak kedua. Dia melihat bahwa Asnawi bertukar posisi dengan Pratama Arhan, sehingga terciptanya gol kemenangan timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun berkesperimen dengan memainkan Asnawi dan Pratama Arhan bertukar posisi. Dan, lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi senjata pamungkas untuk memenangkan pertandingan, jelasnya. Selain itu, Akmal mengatakan bahwa lemparan Pratama Arhan membuat Myanmar takluk pada laga perdana Piala AFF. Tercatat, timnas Indonesia mengancam gawang Myanmar dengan 3 kali lemparan Pratama Arhan. 3 kali Garuda Nusantara menekan Myanmar lewat lemparan Arhan, 2 gagal, dan 1 berhasil, urainya. Bagaimana menurut kalian? Ex-agen Ronaldo sebut Erick Thohir kunci proyek sepak bola ASEAN. Mantan agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, menyebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai sosok kunci proyek sepak bola ASEAN yang akan dijalaninya. Mendes saat ini tengah berupaya membangun sebuah proyek sepak bola di kawasan Asia Tenggara yang dihuni pecinta olahraga lapangan hijau. Dilansir dari The Straits Times, Mendes berada di Singapura dan sudah berbicara dengan Taipan Negeri Singa Peter Lim, yang juga merupakan pemilik klub Valencia, soal proyek anyarnya tersebut. Mendes disebut mengusung nama Erick sebagai sosok kunci yang bisa mewujudkan proyeknya di Asia Tenggara. Selain Erick, Mendes juga menyatakan sosok pilar lain yakni pemilik klub Johor Darul Takzim asal Malaysia Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Erick, Tunku Ismail, dan Peter Lim sudah bertemu beberapa waktu lalu. Tidak ada pemaparan jelas soal detail rencana Mendes, namun pria asal Portugal itu menyatakan keinginan menemukan bakat sepak bola dari kawasan Asia Tenggara yang berpenduduk ratusan juta orang. Pada akhirnya, Anda pasti akan menemukan pemain-pemain top karena mustahil, tidak ada, dengan jumlah penduduk 600 juta orang. Mustahil untuk tidak menemukannya, kata Mendes. Anda harus mulai membawa orang, guru, pelatih dari Portugal, Spanyol, dari Eropa. Karena daripada membawa pemain, kuncinya adalah Anda mengubah rencana dan jika Anda mulai membawa orang-orang profesional, orang akan tahu apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan, ucapnya menambahkan seperti dikutip dari The Straits Times. Mendes dikenal sebagai sosok belakang layar yang punya hubungan baik dengan talenta sepak bola maupun klub-klub top Eropa. Selain Ronaldo, aktor lapangan hijau lain yang juga dekat dengan Mendes adalah Jose Mourinho. Mendes pula yang memiliki kaitan dengan Manchester United dalam transfer Manuel Ugarte, Leny Yoro, dan Ruben Amorim. Bagaimana menurut kalian? Inilah 4 pemain naturalisasi yang tak kunjung dipanggil timnas Indonesia lagi meski masih merumput di Liga 1.
Beberapa pemain naturalisasi yang pernah menjadi andalan timnas Indonesia di Liga 1 saat ini tidak lagi dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Nama-nama seperti Stefano Lillipali dan Mark Klok kini menjadi fokus perhatian dalam daftar tersebut. Meskipun performa mereka di Liga 1 menunjukkan kontribusi positif bersama klub masing-masing, ketidakhadiran mereka di timnas Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar sepak bola. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai alasan di balik keputusan pelatih untuk tidak memanggil mereka kembali. Berikut 4 pemain tersebut. 1. Stefano Lillipali, Borneo FC. Stefano Lillipali terakhir kali memberikan kontribusi untuk timnas Indonesia pada bulan September 2023 ketika melawan Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Di pertandingan tersebut, Lillipali berhasil mencetak 1 assist yang berkontribusi pada kemenangan Indonesia dengan skor 2-0. Namun, setelah pertandingan itu, ia tidak lagi mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas. Di Liga 1 2024-2025, Lillipali bermain untuk Borneo FC dan mencatatkan 1 gol serta 3 assist dalam 10 pertandingan. Statistik ini mencerminkan perannya yang signifikan di tingkat klub, tetapi belum cukup untuk menarik perhatian pelatih Shin Tae-yong untuk memanggilnya kembali ke timnas. Meskipun demikian, prestasinya di klub menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan yang patut diperhitungkan. 2. Mark Klok, Persib Bandung. Mark Klok, yang pernah menjadi pemain dengan harga tertinggi di Liga 1, mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Vietnam pada Maret 2024. Namun, sayangnya ia tidak dapat tampil karena mengalami cedera yang menghalanginya untuk berpartisipasi dalam laga tersebut. Setelah mengalami cedera, Klok harus bersaing ketat dengan pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Nathan Koyaon, dan Tom Haye. Dalam kompetisi Liga 1 musim 2024-2025, Mark Klok hanya berhasil mencatatkan 1 assist dari 6 pertandingan yang dijalaninya bersama Persib Bandung. 3. Ezra Walian, Persik Kediri. Ezra Walian terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2020, sama seperti Victor Igbonevo. Saat ini, kompetisi di posisi winger semakin sengit dengan kehadiran pemain-pemain seperti Ragnar Oratmangoen, Rafael Struwijk, dan Eliano Reijnders. Situasi ini membuat kemungkinan Ezra untuk kembali ke timnas semakin menipis. Dalam Liga 1 2024 hingga 2025, kontribusi Ezra di Persik Kediri belum terlihat cukup signifikan untuk memikat perhatian pelatih timnas. Dengan demikian, ia harus berusaha lebih keras agar bisa mendapatkan kesempatan untuk dipanggil kembali. 4. Victor Igbonevo, Persib Bandung. Victor Igbonevo terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada Piala AFF 2020. Dalam pertandingan tersebut, ia bermain selama 45 menit dan membantu tim meraih kemenangan 4-2 atas Kamboja pada matchday pertama Grup A. Setelah pertandingan itu, bek berusia 38 tahun ini tidak lagi menerima panggilan untuk bergabung dengan tim nasional oleh pelatih Shin Tae-yong. Musim ini bersama Persib Bandung, Igbonevo hanya tampil dalam 3 pertandingan dengan total menit bermain sebanyak 92 menit. Bagaimana menurut kalian? Walau belum terlalu bersinar, media Belanda ramal Jens Raven bakal jadi striker haus gol bagi timnas Indonesia. Striker blasteran timnas Indonesia ini digadang-gadang bakal bersinar di masa depan menurut analisa dari media asal Belanda. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong tampaknya masih belum puas dengan komposisi pemain depan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Tercatat, hanya Rafael Struwijk, Ramadan Sananta, Dimas Drajat dan Hoki Caraka saja yang sampai sekarang kerap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Namun, sejumlah striker tersebut dirasa masih belum memenuhi ekspektasi Shin Tae-yong lantaran kurang tajamnya mereka di depan pertahanan lawan. Maka dari itu, PSSI dan Shin Tae-yong kini masih sibuk berburu striker keturunan untuk timnas Indonesia. Di sisi lain, media asal Belanda tiba-tiba merilis sebuah artikel yang menyebut jika timnas Indonesia tak perlu mencari striker baru lagi. Pasalnya, skuad merah putih dikatakan telah mempunyai striker potensial yang diramal bakal bersinar di masa depan menurut media Belanda. Jens Raven diramal akan menjadi solusi atas kebuntuan di lini depan timnas Indonesia yang selama ini dicari oleh Shin Tae-yong. Jens Raven memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya Willy Maudi Baumgarten yang lahir di Yogyakarta, sehingga dirinya resmi disumpah sebagai WNI pada Juni 2024. Ia pun langsung masuk ke skuad timnas Indonesia di Piala AFF U19 asuhan Indra Syafri dan menjadi top skor di turnamen tersebut dengan 3 gol dan 3 assist. Bukan cuma itu, debutnya bersama timnas Indonesia juga berakhir manis dengan berkontribusi terhadap keberhasilan Garuda Muda juara Piala AFF U19. Kendati demikian, performa impresif Jens Raven itu belum membuat Shin Tae-yong terkesan sehingga dirinya belum berkesempatan debut bersama tim senior. Namun jauh sebelum itu, ternyata media lokal Belanda telah meramal potensi yang dimiliki oleh Jens Raven bahkan sebelum menjadi pemain timnas Indonesia. Menurut media lokal Belanda Haaglanden Voetbal, Jens Raven bisa menjadi senjata mematikan bagi timnas Indonesia di masa mendatang. Di Indonesia,
Pemain yang menjadi bagian Jong FC Dordrecht sejak 2023 itu dinilai bisa menjadi striker ideal masa depan timnas, rilis Haagland Voetbal beberapa saat yang lalu. Karena usianya yang masih muda, Raven juga bisa digunakan di tim nasional U19 Indonesia, jelasnya. Menurut media tersebut, Jens Raven memiliki sejumlah kelebihan seperti versatile atau bisa ditempatkan di posisi manapun serta ketahanan fisik yang baik. Pemain yang kuat secara fisik dan kreatif itu bisa ditempatkan di beberapa posisi dalam tim. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan pemain sayap, tulisnya. Maka dari itu, Shin Taeyong pun sempat tertarik dengan Jens Raven sekaligus sebagai sosok penting yang membawa sang pemain ke timnas Indonesia Junior. Pelatih Shin Taeyong menjadi tertarik pada Raven ketika dia melihatnya selama kunjungannya ke Den Haag Mei lalu, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix cetak sejarah gila, nama timnas Indonesia berkali-kali disebut media Jerman. Bintang timnas Indonesia Kevin Dix mencetak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini bahkan membuat timnas Indonesia disorot media Eropa berkat penampilan impresifnya dalam membela FC Copenhagen. Kevin Dix berhasil menjadi pahlawan kemenangan dalam laga Dinamo Minsk versus FC Copenhagen dalam UEFA Conference League pada Kamis, 29 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Mehdi Husseizadeh Stadium, Kevin Dix berhasil membawa kemenangan untuk FC Copenhagen lewat tendangan penaltinya pada menit 55. Gol Kevin Dix inilah yang membuat FC Copenhagen unggul 2-1 atas Dinamo Minsk malam itu. Kevin Dix menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang mencetak gol di UEFA Conference League. Bahkan Kevin digadang-gadang bisa menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang berlaga di Bundesliga, sebuah liga sepak bola profesional teratas atau kompetisi utama sepak bola di Jerman. Penampilan Dix inilah yang membuat timnas Indonesia menjadi sorotan media Jerman. Berkat penampilan cemerlang Kevin Dix, nama Indonesia berkali-kali disebut salah satu media ternama Jerman. Sky Sport dalam ulasannya berkali-kali menyebut jika Kevin Dix merupakan pemain timnas Indonesia. Bisa jadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Bundesliga, apakah saya salah? Kevin Dix, kata salah satu jurnalis. Lebih lanjut jurnalis Sky Sport Jerman, Florian Plettenberg membacakan profil pemain timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, Florian Plettenberg juga pernah menyebut dalam akun X pribadinya jika Kevin Dix masuk ke dalam daftar klub Borussia Mönchengladbach untuk bermain di Bundesliga di musim dingin nanti. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Satu nama dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, tuturnya. Reaksi Kevin Dix sementara itu Kevin Dix dalam wawancaranya bersama media lokal asal Denmark Bold DK menceritakan penampilannya dalam melawan Dinamo Minsk. Saya benar-benar senang dengan 3 poin tersebut. Saya berteriak keras dalam 10 menit terakhir, bahwa kita harus menunjukkan keberanian kita dan berjuang untuk 3 poin, kata Kevin Dix kepada Bold DK. Tak cuma mewawancarai Kevin Dix, salah satu jurnalis Denmark, Raymond Nelausen bahkan memberikan pujian buat pemain keturunan Maluku tersebut di laman Bold DK. Dix memainkan peran penting dalam pertandingan. Dialah yang mencetak gol kemenangan, karena dia kembali menjadi andalan bahkan dari titik penalti, tulis Raymond Nelausen. Bagaimana menurut kalian? Elkan Bagot bongkar sifat asli Shin Taeyong. Bek muda keturunan Inggris, Elkan Bagot, membongkar sosok asli pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, dan menyanjungnya sebagai sosok yang hebat. Di mata bek berusia 22 tahun itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah pelatih yang sangat hebat dan amat detail soal permainan. Menurut opini saya, dia adalah pelatih yang sangat bagus, sangat detail, kata Elkan Bagot dikutip dari YouTube PSSI TV Medio 2022 silam. Maksud saya sebagai contoh, pertemuan untuk analisa, pertandingan, kemarin. Melihat semuanya secara detail, dan itu bagus, lanjutnya. Bagi bek yang tengah dipinjamkan ke Blackpool FC itu, analisa mendalam Shin Taeyong itu menunjukkan bagaimana timnas Indonesia bermain dan bagaimana permainan yang diinginkannya. Karena itu menunjukkan kepada kami cara bagaimana dia ingin kami bermain. Itu membuat mudah, pemain, untuk masuk ke lapangan dan mempraktikannya, pungkasnya. Pujian yang diberikan Elkan Bagot kepada Shin Taeyong menunjukkan harmonisnya hubungan kedua sosok penting bagi timnas Indonesia itu. Hubungan harmonis yang dimiliki keduanya terjalin bukan tanpa alasan. Pasalnya, Elkan Bagot adalah pemain keturunan pertama di luar negeri yang membela timnas Indonesia era Shin Taeyong. Elkan Bagot pertama kali diproyeksikan PSSI dan Shin Taeyong untuk membela timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2021. Saat itu, Elkan Bagot bahkan sudah bermain untuk timnas Indonesia U19 di laga persahabatan kontra Makedonia Utara pada 2020. Namun setelahnya, polemik hadir saat Elkan Bagot menolak panggilan timnas Indonesia pada Mei 2021 dengan adanya pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Singkat cerita,
Polemik itu berakhir pada November 2021 saat Elkan Bagot bergabung timnas Indonesia dan tampil di laga persahabatan kontra Afghanistan. Setelah itu, Elkan Bagot terus jadi andalan Shin Taeyong entah itu di Piala AFF 2020, kualifikasi Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Asia U23 2024, hingga Piala Asia 2023. Sayangnya, hubungan harmonis antara Elkan Bagot dan Shin Taeyong hancur pada Mei lalu, tepatnya di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Saat itu, Elkan Bagot diduga menolak panggilan Shin Taeyong untuk tampil di laga kontra Guinea U23 kendati dirinya baru menuntaskan musimnya bersama Bristol Rovers. Sejak saat itu, Shin Taeyong tak pernah lagi memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia, terutama di akhir putaran kedua dan kini di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, timnas Indonesia telah memiliki banyak bek keturunan di skuadnya. Meski begitu, banyak publik tanah air masih berharap agar Elkan Bagot berdamai dengan Shin Taeyong dan berseragam merah putih kembali. Bagaimana menurut kalian? Shin Taeyong dorong Marcelino Ferdinand untuk bisa sukses seperti Son Heung-min. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, mendorong Marcelino Ferdinand untuk bisa sukses seperti bintang asal Korea Selatan Son Heung-min. Hal itu diutarakannya saat berbincang dengan rekannya yang merupakan komedian Korea Selatan, Lee Kyung-kyu. Dalam kanal YouTube Lee Kyung-kyu, Shin Taeyong menceritakan dirinya memberikan kesempatan Marcelino Ferdinand bermain di timnas senior saat masih berusia 17 tahun. Itu dilakukannya lantaran melihat potensi yang besar pemain jebolan Akademi Persebaya Surabaya tersebut untuk menjadi pemain besar. Bahkan, dia menilai Marcelino Ferdinand bisa menyamai pesepak bola dunia asal Korea Selatan yang kini merumput di Liga Inggris. Dia itu tingkat percaya diri tinggi, berani, dan energi semangat mudanya sangat tinggi, kata Shin Taeyong dalam perbincangannya dengan Lee Kyung-kyu. Saya pikir anak ini bisa sukses, dan saya juga pernah bilang ke dia, kamu punya kesempatan untuk bisa menjadi pemain berkelas, seperti pemain timnas Korea Selatan Son Heung-min, tambah ex-pelatih timnas Korea Selatan itu. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu juga mengungkapkan ada hal yang membuat performa Marcelino Ferdinand sempat mengalami stagnan. Tapi tiba-tiba beberapa waktu di sini, ada klub Belgia yang tertarik, lalu dia pergi ke sana. Itulah yang buat Marcelino jadi stagnan perkembangannya, jelasnya. Memang, Marcelino Ferdinand sempat memperkuat klub asal Belgia, KMSK Deinze, setelah performa apiknya bersama timnas senior maupun U23. Tapi bersama klub tersebut, selama 2 musim, 2022 hingga 2023 dan 2023 hingga 2024, total dia hanya dimainkan dalam 7 pertandingan dan mencetak 1 gol. Kini Marcelino pun sudah hijrah ke klub Liga Inggris, Oxford United. Namun dia juga masih belum mendapatkan kesempatan bermain kendati sudah beberapa kali masuk dalam line-up. Marcelino mencuri perhatian berkat performanya saat memborong 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November lalu. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia sementara menempati posisi ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Dengan performanya, Marcelino, pada permainan kemarin, aku rasa dia masih bisa bertumbuh menjadi pemain yang lebih baik ke depannya, kata Shin Taeyong. Bagaimana menurut kalian? Mengharukan, inilah kisah Tom Haye menahan rasa sakit demi Indonesia. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye membahas perjuangannya saat membantu Garuda menang atas Arab Saudi. Ternyata, dia bermain dengan menahan rasa sakit. Tom Haye tampil sebagai starter saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi lalu. Haye menjadi gelandang utama dalam mengatur serangan, bekerja sama dengan Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand dalam formasi 5-3-2. Haye tercatat tampil hingga menit ke-68 sebelum posisinya digantikan oleh Nathan Choyaon ketika timnas Indonesia sudah unggul 2-0. Terkini, lewat kanal YouTube-nya, The Highway, gelandang Almere City itu menjelaskan bagaimana perjuangannya membantu timnas Indonesia menggasak elang hijau. Haye mengaku memaksakan diri untuk tetap tampil setelah pergelangan kakinya terkilir. Dia mengaku tersiksa dengan nyeri di kakinya, tetapi sadar bahwa harus tetap berjuang mengingat kemenangan kontra Arab Saudi menjadi target Garuda. Sebenarnya, pergelangan kaki saya sudah terkilir sebelum babak pertama. Lalu, pada jeda pertandingan, kami mencoba membalutnya untuk memberikan kekuatan tambahan, ujar Haye. Saya pun bisa melanjutkan pertandingan. Namun, sejatinya saya merasa sangat sakit saat bermain. Tentu saja, pada laga penting semacam ini, saya hanya ingin melanjutkan pertandingan. Haye mengaku setelah Indonesia unggul 2-0, dia tetap ingin melanjutkan pertandingan. Namun, terdapat momen yang membuatnya sudah tak lagi tahan dengan nyeri yang dirasakan. Ada sebuah momen di mana rasa sakit yang saya alami sudah semakin memburuk, kata Haye. Menurut saya, itu adalah bagian dari sepak bola profesional. Kita harus paham apa yang terbaik untuk tim.
Saya saat itu sebetulnya ingin tetap lanjut bermain, tetapi saya tak bisa tampil maksimal 100%, tambah ex-gelandang SC Heerenveen tersebut. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, hal itu diketahui bukanlah cedera serius untuk Tom Haye. Pasalnya, selepas membela Garuda melawan Arab Saudi, Tom Haye langsung diandalkan Almere City ketika bertandang ke markas Go Ahead Eagles pada 23 November lalu. Dia tampil sebagai starter saat timnya kalah 0-3. Bagaimana menurut kalian? Sumarji beberkan alasan Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk batal berlaga di ASEAN Cup. Tim nasional Indonesia akan menghadapi tantangan yang cukup besar di Piala AFF 2024, salah satunya adalah absennya 3 pemain keturunan, yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Ketiganya tidak dapat ikut serta dalam turnamen ini karena jadwal pertandingan Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Hal ini membuat klub-klub tempat mereka bernaung berhak untuk tidak melepas pemainnya. Ivar Jenner yang bermain untuk Jong Utrecht, Justin Hubner yang tergabung dengan Wolves U21, serta Rafael Struijk yang membela Brisbane Roar, merupakan pemain muda yang memiliki potensi besar dan diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Namun, karena turnamen ini tidak masuk dalam agenda resmi FIFA, klub-klub mereka tidak memiliki kewajiban untuk melepaskan pemain tersebut. Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, mengungkapkan bahwa situasi ini tidak bisa dihindari. Klub-klub telah menyampaikan keberatan mereka, dan kami menghargai keputusan tersebut, jelasnya. Meskipun kehilangan 3 pemain kunci, pelatih Shin Tae-yong tetap mempertahankan optimisme. Shin Tae-yong masih memiliki banyak pilihan pemain yang dapat mengisi posisi yang kosong, dan kami tetap optimis, tambah Sumarji. PSSI menilai Piala AFF 2024 tetap sebagai turnamen yang sangat penting meski tidak terdaftar dalam kalender FIFA. Turnamen ini merupakan salah satu kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara, dan Indonesia memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara yang hingga kini belum pernah mereka raih. Beberapa orang mungkin menganggap kami meremehkan turnamen ini, tetapi sebenarnya tidak demikian, tegas Sumarji. Ini adalah turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara. Kami memiliki target yang jelas, yaitu setidaknya mencapai final, dan jika memungkinkan, meraih gelar juara. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Persaingan di grup ini diperkirakan akan sangat sengit, terutama melawan Vietnam yang dikenal sebagai salah satu tim terkuat di kawasan ASEAN. Jika pada akhirnya trio pemain keturunan tidak dapat bergabung, Shin Tae-yong menyatakan bahwa ia tidak akan mencari pengganti untuk mereka. Sebaliknya, pelatih asal Korea Selatan ini berencana untuk memaksimalkan potensi pemain yang sudah ada dalam tim. Hoki Caraka bisa menjadi pengganti, jadi itu bukan masalah, tambah Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian?